Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Adinda Rizka Rahmatullah. Saya dari Stay Permata Bojonegoro, Prodi Akuntansi Syariah. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang studi ilmu ekonomi. Pertama, ada pengertian dari studi ilmu ekonomi. Apa sih itu studi ilmu ekonomi? Jadi, pada intinya studi ilmu ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat itu mengalokasikan berbagai sumber daya yang jumlahnya terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Next, ada jenis-jenis analisis ilmu ekonomi. Jenis-jenis analisis ilmu ekonomi yang saya ambil yaitu menurut Tati Suharti dan M. Fatorozik yang berpendapat ilmu ekonomi itu secara garis besar dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama ada ilmu ekonomi deskriptif, merupakan suatu analisis yang menggambarkan tentang kondisi sebenarnya yang terjadi dalam suatu perekonomian. Fakta-fakta dalam perekonomian yang sudah berjalan akan dianalisis dengan cara ini loh. Yang kedua ada teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan upaya menjelaskan suatu pengertian dan hubungan sebab akibat, serta cara kerja sistem perekonomian. Jenis ilmu ekonomi ini berlandaskan pada hasil observasi terhadap aksi dan reaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Teori ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada teori ekonomi mikro, yaitu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagian-bagian kecil dari suatu ekonomi seperti perilaku individu, perilaku konsumen, perilaku produsen, harga, dan lain-lain. Dan kedua, teori ekonomi makro, yaitu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari keseluruhan perekonomian baik suatu negara atau daerah seperti inflasi, pajak, bea cukai, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada ekonomi terapan. Ekonomi terapan yaitu pemanfaatan ekonomi secara praktis oleh individu atau kelompok dalam mengambil kebijakan, pedoman, atau standar dengan tujuan mengatasi masalah ekonomi tertentu. Contohnya deh yaitu kegiatan ekonomi yang berlangsung di perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan masih banyak lagi. Next ada sifat-sifat teori ekonomi. Ada 4 unsur penting, yaitu pertama ada definisi-definisi yang menjelaskan dengan sebaik-baiknya suatu variabel yang sifatnya hubungannya akan diterangkan dalam teori tersebut. Kedua, sejumlah asumsi atau permisal mengenai keadaan yang harus terwujud dari teori itu berlaku dengan baik. Yang ketiga, satu atau beberapa hipotesis mengenai sifat-sifat hubungan di antara berbagai variabel yang dibicarakan. Keempat, yaitu suatu atau beberapa ramalan mengenai keadaan-keadaan yang akan berlaku. Adapun pengertian dari variabel, asumsi, hipotesis, serta ramalan yang saya sebutkan tadi, yaitu saya akan membahas dulu tentang variabel. Variabel merupakan suatu faktor atau besaran yang nilainya itu dapat mengalami perubahan dan bisa mempengaruhi nilai lainnya. Sifat variabel itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu variabel endogen, yaitu variabel yang sifatnya diterangkan dalam teori tersebut. Variabel eksogen, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel endogen, tetapi ia ditentukan oleh faktor-faktor yang berada di luar teori tersebut. Sebagai contoh, peran variabel dalam teori harga. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana harga itu bisa ditentukan. Dalam teori harga telah diterangkan sifat permintaan dari pembeli, yang biasa kita kenal sebagai hukum permintaan. Hukum ini mengatakan jika suatu harga barang dan jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan akan naik. Dan jika suatu harga barang mengalami peningkatan, maka permintaan itu akan turun. Dalam teori permintaan ini, itu dapat dilihat bahwa ia memiliki 2 variabel, yaitu harga dan barang.
Hukum permintaan ini menjelaskan bagaimana hubungan antara kedua variabel tersebut. Kemudian yang kedua ada asumsi. Membuat suatu asumsi atau permisal adalah salah satu syarat penting bagi teori dalam ekonomi sosial. Tanpa perhitungan sangatlah sulit untuk menjelaskan berbagai sifat hubungan antara beberapa variabel karena kegiatan perekonomian itu sangat kompleks. Contohnya yaitu beras deh, sangat bergantung loh pada beberapa harga. Jika harga itu semakin tinggi, maka akan mengurangi permintaan. Dan sebaliknya, jika makin rendah harga suatu barang, makin banyak permintaan. Nah, di dalam pernyataan ini, berarti sebuah harga itu memegang peran penting dalam menentukan suatu permintaan. Ketiga ada hipotesis. Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara atau dugaan terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpulkan. Kemudian yang keempat, membuat ramalan. Ramalan yang dimaksud digunakan sebagai landasan dalam merumuskan langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan dalam perekonomian. Jika analisis ekonomi bisa menunjukkan bahwa peristiwa yang diinginkan itu akan terjadi dalam perekonomian, maka langkah-langkah pencegahan atau solusi dapat diprediksi sehingga peristiwa yang tidak diinginkan tersebut itu bisa kita hindarkan atau setidaknya lah efek dari suatu hal yang tidak kita inginkan itu bisa berkurang. Next ada pengertian mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang variabel dalam lingkup ekonomi yang lebih kecil. Contohnya perusahaan, perilaku konsumen, permintaan, dan lain sebagainya. Ekonomi mikro berupaya menemukan suatu faktor-faktor apa yang berkontribusi dari sebuah keputusan dan apa dampak pilihan yang sangat penting terhadap pasar umum. Kemudian ada pengertian makroekonomi. Makroekonomi merupakan studi holistik tentang struktur perilaku kinerja, proses pengambilan keputusan ekonomi ini itu di tingkat nasional. Contohnya, ekonomi makro itu berupaya memahami perubahan dalam produk domestik bruto negara, ekspektasi inflasi dan inflasi, pengeluaran kebijakan fiskal, pengangguran, dan kebijakan moneter. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui keadaan ekonomi secara keseluruhan. Terakhir, yaitu ada perbedaan mikroekonomi dan makroekonomi. Secara garis besar, ekonomi mikro dan makro itu sebenarnya mengeksplorasi elemen yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Perbedaan utamanya apa sih? Nah, perbedaan utamanya yang pertama yaitu makroekonomi berupaya menemukan perspektif umum di tingkat global. Sementara ekonomi mikro berfokus pada perspektif individu di tingkat konsumen. Perbedaan kedua, meskipun penawaran dan permintaan itu berlaku untuk kedua bidang ekonomi, ekonomi mikro itu didasarkan pada tren pembeli dan penjual, di mana ekonomi makro berfokus pada berbagai siklus ekonomi seperti siklus utang jangka pendek dan jangka panjang dan siklus bisnis. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah lembaga yang terlibat dalam makroekonomi meliputi pemerintah, bank, dan lembaga keuangan serta pihak yang melakukan ekspor dan impor. Sedangkan dalam mikroekonomi, lembaga yang terlibat meliputi RT, yaitu sebagai pemilik faktor produksi, dan perusahaan sebagai pemilik teknologi dan peralatan. Perbedaan yang keempat yaitu makroekonomi mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, dan masalah dalam neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Sedangkan mikroekonomi itu menjawab pertanyaan yang timbul karena permasalahan keterbatasan sumber daya, sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas untuk tercapai suatu efisiensi penggunaan sumber daya dan tercapainya kepuasan secara maksimal. Nah, itu tadi penjelasan dari materi studi ilmu ekonomi.
Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian saya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.